Halo sahabat sejarah, perkenalkan nama saya Kukus Budi dari Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang sejarah Indonesia, yaitu sejarah Indonesia masa pergerakan nasional. Dalam video ini, saya akan membedah dua artikel ilmiah. Yang artikel yang pertama yaitu Women and Politics, Women's Participation in the Indonesian National Politic Movement 1923 to 1942 yang ditulis oleh Siwantari dan kawan-kawan. Yang kedua, Ethical Politics Uneducated Elites in Indonesian National Movement ditulis oleh Sumarno dan kawan-kawan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit konteks sejarahnya. Pada awal abad ke-20 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia. Setelah ratusan tahun mengalami kolonialisme Belanda, muncul kesadaran baru di kalangan pribumi bahwa penjajahan bukanlah takdir dan kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Munculnya organisasi modern, masuknya pendidikan barat, serta dinamika politik internasional menjadi pendorong utama lahirnya gerakan nasional. Pada artikel yang pertama ini yang berjudul Women and Politics, Women's Participation in the Indonesian National Politic Movement, 1923 to 1942. Artikel ini memiliki fokus utama pada partisipasi politik perempuan Indonesia dalam gerakan nasional 1923 sampai 1942. Periode ini merupakan era penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi masa embrio menuju kemerdekaan. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana partisipasi dalam gerakan politik nasional Indonesia sebelum kemerdekaan. Tujuan dan fokus penelitian. Tujuan dan fokus penelitian pada artikel yang pertama ini yaitu yang pertama Perhimpunan Kaum Betawi, yang kedua Aisyah, yang ketiga Koetman Istri. Artikel ini tidak hanya menggambarkan dinamika internal setiap organisasi, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang menghambat dan mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Artikel ini menggunakan pendekatan sejarah klasik dengan 4 tahap. Yang pertama heuristik, yang kedua kritik sumber, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Heuristik yaitu penelusuran arsip, majalah, dokumen, dan sumber pustaka seperti berita atau koran dan lain-lain. Yang kedua ada kritik sumber, yaitu menilai validitas internal dan eksternal sumber. Yang ketiga interpretasi, yaitu mengaitkan data dengan pertanyaan penelitian. Yang keempat historiografi, yaitu menyusun narasi sejarah secara sistematis. Selanjutnya saya akan menganalisis isi artikel. Isi artikel yang pertama membahas tentang Perhimpunan Kaum Betawi. Perhimpunan ini mengangkat isu partisipasi perempuan melalui media berita kaum Betawi. Penulis utama dalam majalah ini menyuarakan pentingnya perempuan Betawi untuk terlibat dalam pergerakan nasional. Ia menekankan bahwa tenaga perempuan dibutuhkan dalam perjuangan bangsa, namun terdapat resistensi kuat dari budaya lokal dan pandangan agama konservatif, seperti yang diungkapkan oleh pembaca, yang menolak keterlibatan perempuan karena dianggap bertentangan dengan sejarah Islam. Respons positif juga hadir, terutama dari para pembaca perempuan yang mendukung gagasan Manaf Goni dan bahkan mengusulkan pembentukan cabang khusus dari organisasi ini. Yang kedua ada organisasi Aisyah.
Asisya adalah organisasi perempuan di bawah naungan Muhammadiyah yang memfokuskan perjuangan dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan sosial perempuan. Meski tidak langsung ke dunia politik praktis, Asisya berhasil menempatkan kesadaran politik melalui pencerahan pemikiran, pendidikan anak perempuan, dan pelatihan mubalighat. Puncak keterlibatan Asisya terlihat pada Kongres Pemuda Indonesia 1 tahun 1928, di mana tokohnya Siti Munjiah menyampaikan pidato penting tentang derajat perempuan dan persatuan antar organisasi perempuan. Hasil organisasi ini melahirkan Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI dan beberapa mention penting termasuk penolakan terhadap perkawinan anak, permintaan sekolah bagi perempuan, dan penguatan hak hukum dalam pernikahan atau taklid talak. Organisasi yang ketiga yaitu Kaufman Istri. Organisasi ini paling eksplisit dalam menyuarakan aspirasi politik formal, terutama melalui media Kaufman Istri. Mereka mendorong perempuan untuk masuk Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda dan menolak pandangan bahwa politik hanya untuk laki-laki. Tokoh pentingnya adalah Mariah Ulfah Santoso yang dianggap layak menjadi wakil perempuan Indonesia di Volksraad. Sayangnya, saat pemilu Volksraad 1939 sampai 1943, tidak ada satupun perempuan Indonesia yang berhasil duduk di kursi tersebut. Meskipun banyak organisasi telah mengajukan dan mendukung calon perempuan, kesimpulan dari artikel ini yaitu yang pertama, gerakan politik perempuan Indonesia pada masa kolonial terhambat oleh budaya patriarki, aturan kolonial, serta internalisasi inferioritas oleh sebagian perempuan sendiri. Ketiga, organisasi menunjukkan model perjuangan yang berbeda, wacana atau kaum Betawi, pendidikan dan pemberdayaan Aisyah, serta advokasi langsung Kotman Istri. Meskipun tidak semua perjuangan berhasil secara politis, misalnya Kulsi Fortsart, perjuangan ini menjadi fondasi kesadaran politik Indonesia pasca kemerdekaan. Artikel ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, kajian historis yang mendalam dan kontekstual. Yang kedua, sumber-sumber primer digunakan secara luas dan akurat. Yang ketiga, memotret isu gender dan berbagai perspektif organisasi dan geografis. Kekurangan dari artikel yang pertama ini yaitu belum ada kajian kuantitatif terkait sejauh mana pengaruh organisasi tersebut terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Yang kedua, fokus cenderung pada organisasi elit perkotaan, belum mencakup perempuan pedesaan atau non-organisasi. Selanjutnya, artikel yang kedua yaitu Ethical Politics and Educated Elites in Indonesia National Movement. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan politik etis yang diluncurkan Belanda awal abad ke-20 dengan slogan edukasi, irigasi, emigrasi, menghasilkan dampak yang tidak direncanakan. Lahirnya kalangan intelektual pribumi yang menjadi motor penggerak pergerakan nasional Indonesia. Penulis ingin menunjukkan bahwa meskipun tujuan awal kebijakan tersebut adalah untuk memperkuat eksploitasi kolonial, justru dari celah kebijakan tersebut lahirlah kesadaran nasional yang menumbuhkan semangat kemerdekaan. Metode penelitian yang digunakan pada artikel yang kedua ini, yang pertama heuristik, yaitu mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder. Yang kedua, kritik sumber, yaitu menyeleksi dan menguji keabsahan dokumen. Yang ketiga, interpretasi, yaitu menafsirkan hubungan antara fakta dan historis. Yang empat, historiografi,
yaitu penyusunan narasi secara ilmiah dan sistematis. Analisis isi artikel. Yang pertama, saya akan membahas terkait latar belakang. Latar belakang politik etis. Kebijakan politik etis atau etische politik diumumkan oleh Ratu Williman tahun 1901 dalam pidatonya di Parlemen Belanda. Gagasannya berasal dari C.Th. van Deventer, tokoh liberal yang mengusulkan bahwa Belanda memiliki utang kehormatan kepada rakyat Hindia Belanda atas eksploitasi kolonial yang telah berlangsung selama era kultur stelsel. Namun, bagaimana dijelaskan penulis, kebijakan ini bukanlah bentuk kebaikan hati, melainkan strategi untuk menghindari gejolak rakyat akibat penderitaan ekstern, terutama pasca era politik liberal. Yang kedua, melindungi Hindia Belanda dari pengaruh imperialisme asing di Asia Tenggara yang semakin agresif. Dengan demikian, politik etis lebih merupakan strategi kolonial untuk mempertahankan dominasi dengan cara baru, yaitu eksploitasi yang lebih halus melalui pendidikan dan birokratisasi. Yang kedua, kebijakan ini prinsip dan implementasi politik etis. Kebijakan ini memiliki 3 pilar utama, yaitu edukasi, irigasi, dan imigrasi. Edukasi yaitu meningkatkan pendidikan pribumi, irigasi yaitu membangun sistem pengairan untuk pertanian. Yang ketiga, emigrasi yaitu mendorong migrasi penduduk terutama dari Java ke pulau luar. Yang ketiga, politik etis tidak sengaja melahirkan kesadaran nasional. Pendidikan Barat membuka ruang berpikir dan membentuk elit intelektual. Membuka ruang berpikir dan membentuk elit intelektual yang mengkritisi kolonialisme, menyadari ketidakadilan sistem kolonial, serta membentuk organisasi-organisasi politik dan sosial. Dampak nyata dari eh, kebijakan di atas yaitu munculnya organisasi Budi Utomo sebagai pelopor Gerakan Nasional tahun 1908 dan Sarekat Islam memperluas basis massa pada tahun 1912 serta munculnya Partai Komunis PNI dan Pergerakan Pemuda pada tahun 1920-an. Kesimpulan dari artikel ini yaitu artikel ini sangat penting untuk memahami akar munculnya nasionalisme Indonesia dalam konteks kolonialisme modern. Meskipun kebijakan politik etis adalah upaya kolonial untuk menjaga dominasi mereka, justru kebijakan ini membuka ruang tumbuhnya kesadaran nasional melalui kelompok elit terdidik yang kemudian memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi wawasan baru tentang sejarah Indonesia, khususnya masa pergerakan nasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.